Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ahmad Haikal dan teman saya. Saya Muhammad Faisal Husni. Seperti yang sudah kita lihat akhir-akhir ini, sebuah peristiwa yang sangat menarik perhatian dunia, yakni peristiwa terbunuhnya George Floyd di Amerika yang dilakukan oleh oknum polisi yang bernama Chauvin. Kali ini saya akan mencoba bertanya kepada teman saya bagaimana pandangan dia terhadap peristiwa ini. Dari kronologisnya sampai akhirnya terjadi kerusuhan di Amerika yang bisa dibilang ya sangat merugikan banyak pihak. Oke, menurut Mas Paris, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Tolong dijelaskan kronologisnya agar kami semua bisa lebih mengetahui dan lebih bisa menyikapi tentang kejadian seperti ini. Oke, jadi kronologis yang terjadi peristiwa ini ya berawal dari si Jos membeli rokok di sebuah toko, kemudian penjaga toko ini curiga ya bahwasanya Jos menggunakan uang palsu senilai $20. Nah, setelah ada transaksi, Jos keluar, kemudian penjaga toko menelepon polisi ya, kemudian beberapa saat kemudian polisi datang. Nah, di situ Jos ditangkap di dalam mobilnya sendiri, dibawa keluar, kemudian diinterogasi sebentar. Kemudian Jos, nah di sini yang sangat disayangkan sekali ya, bahwa pihak kepolisian melakukan semacam penangkapan namun tidak sesuai prosedur, di mana si Jos ini ditungkerkan kemudian ditindih bagian leher sini ya. Nah, tentu sangat berbahaya karena dalam polisian penangkapan seperti itu tidak disarankan karena sangat berbahaya untuk si pelaku seperti itu. Setelah pembekukan si pelaku ini George, kemudian setelah dibekap ya, di situ George sempat berteriak tanpa perlawanan bahwasanya dia tidak bisa bernapas saat ditekuk oleh si polisi tersebut. Sehingga beberapa menit itu diberita mungkin sekitar 8-9 menit ya dibekuk seperti itu. Kemudian selang beberapa lama George tidak bergerak tanpa berkutik ya, dan dia sempat bilang bahwa mama saya tidak bisa bernapas. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Haikal. Tapi mengapa hal ini dapat memicu kerusuhan yang sangat dahsyat? Apakah ada orang-orang yang menggerakkan perusuh itu sehingga kerusuhan ini dapat meluas seantero Amerika Serikat? Oke, mungkin ya Bang ya, mungkin kenapa bisa terjadi rusuh itu karena ada terselubung adanya rasisme di dalamnya. Karena di sini pelaku itu adalah berkulit putih, yaitu si polisi, sedangkan korbannya itu kulit hitam. Jadi mungkin di sini yang memicu kemarahan publik karena kejadian ini itu sangat disayangkan sekali ya, karena si polisi melakukan tidak sesuai prosedur penangkapan. Jadi mungkin itu yang bisa memicu kemarahan publik sehingga adanya pendemo seperti ini. Jadi itu tadi pendapat dari saya setelah saya baca media. Kemudian mungkin ada pendapat lain dari Mas Haikal mengenai tadi kronologi, kemudian bisa adanya ricu, kemudian ada kematian gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan kembali sama Bang Haikal. Ini tadi pendapat saya. Mungkin ada pendapat lain dari Bang Haikal, silakan. Adapun menurut saya kejadian ini memang dipicu oleh kematian George Floyd di tangan polisi. Tapi ada hal lain yang mungkin memicu sehingga peristiwa ini terjadi. Seperti yang sudah saya baca dari berbagai macam media bahwa George Floyd ini adalah orang yang bisa dibilang dikatakan orang yang baik, karena sang pemilik toko adalah orang yang sering berinteraksi dengan George Floyd tersebut. Adapun kejadian ini itu bisa terjadi karena pada saat kejadian toko tersebut dijaga oleh orang lain. Adapun latar belakang lainnya yang bisa jadi memicu peristiwa ini terjadi adalah sosok pelaku polisi yang dinyatakan melakukan pelanggaran adalah seseorang yang memiliki track record buruk dalam bertugas. Dari berbagai media kita bisa mengetahui bahwa si pelaku ini, terutama si Chauvin,
dan 3 temannya memiliki kinerja yang sangat buruk. Ini bisa dilihat dari laporan-laporan masyarakat tentang perilaku mereka. Sebenarnya kematian George Floyd ini bisa dihindari jika polisi tersebut melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang polisi. Ya, dia tidak harus melakukan hal-hal yang berlebihan semacam itu. Seperti yang sudah kita baca di berbagai media, ada seorang saksi menyatakan bahwa George Floyd itu sudah berteriak kepada polisi tersebut bahwa dia tidak bisa bernapas. Dan dia mengatakan, "Mama, aku tidak bisa bernapas." Tapi polisi tersebut tidak menggubrisnya, sehingga selama 7-9 menit tindakan yang dilakukan oleh polisi itu mengakibatkan kematian kepada George Floyd. Oke, baik. Untuk pemicunya tadi udah ya. Kemudian kok si pendemo itu bisa meluas seantero Amerika Serikat? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kembali seperti apa? Kok bisa terjadi ya? Ini sangat viral sekali, boom seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya hal ini memicu demo besar-besaran di negeri seperti Amerika. Karena di negara demokrasi seperti Amerika sudah seharusnya suatu hal berjalan dengan baik, suatu demo berjalan dengan tertib. Tapi kenyataannya kematian George Floyd ini justru membuat kerusuhan yang meluas di negara itu. Dan sayangnya demo-demo itu menjadi anarkis dan mengakibatkan penjarahan dan pembakaran di seantero Amerika. Memang hal ini tidak lepas dari hal-hal masa lalu tentang rasisme yang terjadi di negara itu. Sudah kita ketahui bahwa Amerika adalah salah satu negara yang kurang terlalu baiklah perlakuannya terhadap orang-orang kulit hitam, dan hal-hal seperti itu sering kali terjadi terutama kepada orang-orang kulit hitam, dan hal ini dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Haikal. Untuk kasus ini mudah-mudahan tetap terselesaikan dengan adil ya, karena ini menyangkut rasisme. Mudah-mudahan kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita di sini. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.